Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasim Hamidin. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian mekanika tanah 1 saya. Adapun soal yang pertama, yang bagian A, yaitu ditanya alasan-alasan yang mendasari perlunya diadakan pemadatan tanah, yaitu jika semakin rapat tanah tersebut akan semakin kecil kemungkinan udara yang masuk. Dengan pemadatan tanah, kerapatan akan bertambah. Dengan begitu, tanah tersebut tidak akan mudah tergeser walau diberi air. Adapun fungsinya yang pertama, yaitu membantu memperkuat tanah sehingga mampu dilakukan perbaikan pada kuat geser. Yang kedua, mengurangi permeabilitas dan kompresibilitas atau penurunan beban. Yang ketiga, itu untuk mengurangi sifat kembang susut pada tanah lempung. Yang keempat, mengurangi perubahan volume karena perubahan kadar air di dalam tanah. Terus untuk memperbaiki daya dukung tanah dan mutu tanah itu sendiri. Karakteristik kepadatan tanah dinilai dari pengujian standar di laboratorium. Pada umumnya sangat sulit menentukan kadar air optimum dengan langsung melakukan pemadatan lapangan. Karena itu diperlukan percobaan pemadatan di laboratorium yang hasilnya dipakai untuk pedoman menentukan syarat yang harus dipenuhi pada saat pemadatan di lapangan. Selanjutnya yang B, menjelaskan pelaksanaan pengujian pemadatan tanah di laboratorium. Itu untuk yang poin pertama. Langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, ambil tanah kering untuk ditimbang. Selanjutnya haluskan tanah dengan ditumbuk, lalu diayak dengan saringan nomor 4. Yang ketiga, itu masukkan tanah yang hasil saringan ke dalam oven selama 24 jam. Setelah itu dikeluarkan, lalu taruh di atas talam sampai tidak panas, sampai dingin. Yang kelima, campur tanah dan air perlahan-lahan sebanyak 30% dari berat tanah itu. Yang selanjutnya, simpan tanah di dalam kantong plastik. Setelah itu timbang mol dan base plate, kemudian beri sedikit oli. Yang ke-8, masukkan tanah tadi kurang lebih sampai 2/3 tinggi mold, lalu padatkan dengan hammer. Lakukan langkah yang sama hingga lapisan yang terakhir. Selanjutnya keluarkan tanah dengan extruder. Setelah itu dipotong dan ditimbang untuk dicari kadar airnya. Yang terakhir, masukkan tanah ke oven selama 24 jam. Setelah itu timbang beratnya lagi. Dalam menentukan jenis pengujian pemadatan laboratorium dapat disesuaikan dengan klasifikasi pekerjaan tanah yang akan dilakukan. Contohnya pada pekerjaan lapangan terbang atau jalan raya, maka lebih dipilih pengujian Proctor Modified. Sedangkan yang ringan cukup Proctor yang standar. Yang C itu jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Pemilihan alat-alatnya. Pelaksanaan pemadatan dilakukan dengan cara mengilas, memukul ataupun mengolah. Pemadatan lapangan terdiri dari nuclear groove, balon desometer, dan sand contest. Medan kondisi tanahlah yang menentukan pemilihan peralatan. Alat-alatnya itu alat pemadatan tangan, yaitu alat manual yang digunakan dengan tenaga manusia. Selanjutnya, pemadatan silinder beton. Alat ini cocok digunakan di area yang kecil dan menghemat biaya. Stamper kodok berguna dalam pemadatan paving tanah maupun kerikil. Vibration roller, selain memadatkan tanah, dia juga bisa memadatkan paving dan juga aspal. Selanjutnya itu ada stamper kuda, cocok untuk kebutuhan pemadatan berdaya tekan tinggi. Selain itu ada segmen roller, itu
memberikan efek pemadatan bawah tanah. Terus ada tandem roller untuk kondisi jalan raya besar atau bandara. Hasil pemadatan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama berat volume kering awal, kadar air, dan usaha pemadatan dan jenis tanah. Hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan dengan dilakukan percobaan pemadatan di laboratorium. Dalam persentase lapangan, suatu pekerjaan pemadatan lapangan baik pada tanah kohesif maupun non-kohesif. Selanjutnya nomor 1 yang bagian D. Di sini ada soal yang diketahui berat molnya adalah 4,072 gram, diameternya 152 mili, dan volume molnya 950 mili. Ada 6 sampel, dan ini adalah kadar air dari masing-masing sampelnya. Untuk sampel pertama, kita di sini ingin mencari berat volume basah dan juga keringnya dengan rumus W per V dikali M per Vm. Volume mol maksudnya, yaitu masukkan angkanya. Untuk yang sampel pertama 7,663 dibagi dengan 950 mili, didapatkan hasil 8,06. Untuk yang untuk yang keringnya itu menggunakan rumus berat volume basah per 1 ditambah W. Dimasukkan angkanya yaitu 8,06 dibagi 1 ditambah 6 per 100. Karena 6% dari kadar air yang sampel pertama didapatkan hasil 7,60. Untuk sampel selanjutnya dilakukan menggunakan rumus yang sama dengan masing-masing angkanya. Untuk sampel 2 didapatkan hasil untuk volume keringnya, volume basahnya itu 8,39, dan untuk yang keringnya 7,76. Untuk sampel 3 yang basahnya 8,64 dan yang keringnya 7,85. Sedangkan sampel 4 untuk yang basahnya 8,55 dan untuk yang keringnya 7,63. Untuk sampel 5 itu didapatkan hasil 8,53 untuk yang basah dan yang kering 7,48. Untuk sampel yang terakhir untuk berat volume kering 8,32 dan volume basah 7,17. Dari data tersebut kita dapatkan bisa dibuat grafiknya sebagai berikut. Di kesimpulan dari grafik ini, jadi agar dapat kepadatan yang maksimum, kepala proyek harus menargetkan berat volume kering yaitu sebesar 7,859 gram per cm kubik dengan kadar air optimumnya 10%, di angka 10%. Selanjutnya untuk nomor 2 yang bagian A, hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan komposibel silty clay dan gambar diagram tegangannya. Nah, kita ke perhitungannya. Untuk tegangan total itu menggunakan rumus sigma 1. Di sini ada 2 sampel, kayak 2 lapisan, yang 1 dan yang 2. Untuk yang 1 menggunakan rumus berat volume SAT dikali dengan kedalaman ininya, kedalaman lapisannya, yaitu di sini adalah 4. Jadi 2 dikali dengan 4 dapatkan hasil 8 mg per meter kubik. Kita
Begitu juga untuk yang keduanya, memakai rumus yang sama. Selanjutnya lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada gambar. Pada gambar ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 dikali 10 pangkat min 7 meter per second, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur. Yang itu untuk yang bagian A. Berikut adalah gambarnya, gambar rembesannya. Untuk yang B nya, gambarkan diagram gaya angkat pada dasar struktur. Nah, di sini HA sama dengan HB sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HE sama dengan HF dan HG, yaitu sama dengan 3 meter. Delta H kita dapat dari HL per ND, dimana 15 per 8 didapatkan hasilnya 1,875 meter. Lalu kita cari tegangan angkat dari masing-masing titik A sampai G, itu dengan rumus sigma V sama dengan HL ditambah HA terus dikurang jumlah jaringan air yang dilewati dikali delta H dikali YW sendiri itu 1 ton per meter kubik. Untuk titik A dimasukkan angkanya 15 ditambah 3 kurang 1 dikali 1,875 dikali 1, dapatkan hasilnya 16,125. Untuk yang titik B dapatkan hasil dengan rumus yang sama, didapatkan hasilnya 14,25. Untuk yang C didapatkan hasilnya 12,375. Untuk yang D didapatkan hasilnya 10,5. Untuk yang E didapatkan hasilnya 8,625. Untuk yang titik F didapatkan hasilnya 6,75, dan yang G yang terakhir didapatkan hasilnya 4,875 T per meter kuadrat. Berikut adalah gambar grafiknya dari yang titik A, dari hasil yang kita dapat tadi, titik A, B, C, D, E, F, dan G. Mungkin sekian presentasi dari hasil puas saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.